Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita pada saat ini akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu apakah baptisan itu simbol, dan apakah Anda juga memiliki konsep yang sama, yaitu baptisan adalah simbol. Saudara, saat ini kita akan membahasnya bersama-sama, dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap Dikau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjumpa lewat acara ini. Bapak, ini adalah pekerjaanmu, biarlah sekiranya Bapak memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dan bagi hamba yang akan menyampaikan kebenaranmu, biarlah apa yang hamba persiapkan Bapak dapat hamba menyampaikannya sesuai dan bersetuju dengan sabda firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 39. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara, ayatnya ke-36 sampai 39. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat, di sini ada air. Apakah ada halangan? Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Ayat 37, sahut Filipus, jikalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38, orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun pejabat istana itu. Lalu Filipus membaptiskan dia. Ayat 39 saudara, setelah mereka itu keluar dari dalam air, Roh Tuhan menaikkan, tiba-tiba Roh Tuhan menaikkan membawa Filipus, Filipus pergi, dan pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, minggu lalu kita telah membahas bahwa baptisan itu dari kata baptizo, dan baptizo artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah immerse, yang artinya dalam bahasa Indonesia saudara adalah dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Dan saudara, kata baptizo etimologinya atau akar katanya dari bato. Bato artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah to dip. To dip artinya saudara dalam bahasa Indonesia adalah masuk ke dalam kedalaman air. Nah saudara, kalau dia masuk ke dalam kedalaman air, dan itulah bato. Dan lawan kata dari bato saudara atau baptizo adalah rantizo. Rantizo adalah saudara artinya percik. Percik, air dipercik. Nah, yang Yesus gunakan dalam Matius 8:19 dan Markus 16 ayat ke-16 itu bukan rantizo, bukan percik, tetapi adalah baptisontes, dan Markus 16 ayat ke-16 baptisteis, yang adalah akar kata dari baptizo, dan baptizo artinya immerse, dan immerse itu artinya dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah baptisan itu simbol? Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, baptisan menurut perjanjian baru bukanlah simbol, tetapi adalah suatu alat keselamatan Allah yang dirancang oleh Allah melalui Yesus Kristus atas perintah agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat ke-16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan saudara, tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ketika kita dibaptis, apakah itu simbol? Bukan saudara. Tetapi ketika kita masuk ke dalam air, maka di dalam air itu terjadi apa ya saudara, yang disebut dengan kuasa Allah, yaitu kuasa Allah Roh Kudus bekerja di dalam air itu. Ketika Anda masuk ke dalam air, menurut Kolose 2 ayat ke-12, di mana di dalam air itu dosa yang ada dalam pribadi Anda atau dosa yang ada dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, itu dihapus oleh Allah melalui kinerja Roh Kudus, dan darah Kristus yang menghapus itu menurut Ibrani 9 ayat ke-14. Oleh sebab itu baptisan bukanlah simbol,
tetapi baptisan adalah perintah hukum yang harus dilaksanakan secara nyata, dan itu adalah realita real yang nyata harus kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, apa yang terjadi ketika kita dibaptis? Menurut Roma pasal 6 ayat 3 dan 4, ketika kita dikuburkan ke dalam air, maka kita mati. Artinya saudara, ketika kita masuk ke dalam air, kita mati. Kita berada dalam air itu, kuasa Allah yang bekerja di dalam air itu dan menghapus dosa kita. Dan ketika kita keluar dari dalam air, Roma pasal 6 ayat 4, kita menerima hidup yang baru. Dan itu bukan simbol saudara, tetapi adalah suatu perintah hukum yang nyata dan real yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat manusia dalam kolonial ini. Pertanyaan selanjutnya saudara, apakah Anda juga memiliki konsep yang sama bahwa baptisan adalah simbol? Saudara, saya bertanya, kalau itu adalah simbol, di mana Anda dapat membuktikan kepada saya? Di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa dalam Perjanjian Baru bahwa baptisan adalah simbol? Saudara, kita tahu bahwa kalau kita jujur kembali kepada Alkitab, kalau jujur menjadi hamba Tuhan, kita akan tidak pernah akan berkata baptisan itu adalah simbol. Tidak akan pernah kita katakan baptisan itu simbol. Tapi kita pasti mengatakan baptisan adalah alat keselamatan Allah yang Allah rancang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dalam kolonial ini. Oleh sebab itu, ketika saudara memiliki konsep bahwa baptisan adalah simbol, saudara, apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena kita memiliki konsep yang salah. Yang konsep itu adalah digiring oleh setan supaya Anda memiliki konsep itu, supaya Anda tidak bisa diselamatkan melalui baptisan yang secara nyata menyelamatkan Anda dan saya. Saudara, baptisan bukanlah simbol, tapi baptisan adalah alat keselamatan Allah, dan itu mencapai hidup yang kekal. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 12 ayat ke-50 bahwa pesan Bapa kepada Yesus adalah hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada para rasulnya, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan pada siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tapi pada siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Saudara, semoga pelajaran ini memberikan edukasi bagi kita bahwa baptisan bukanlah simbol, tetapi baptisan adalah menyelamatkan. Markus 16 ayat ke-16, 1 Petrus 3 ayat ke-21. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengar sabda firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, dan biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, dan kami dapat mengerti, memahami, dan bahkan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih, biarlah kami dapat berjumpa lagi pada minggu depan dalam acara yang sama, yaitu pekerjaan-Mu, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan atau apa saja, silakan hubungi di nomor saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya saudara di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.